Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Masyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus memberikan kita semua nikmat hidayah dan inayah untuk terus istiqomah dalam menjalankan ibadah kepadanya, sehingga kita bisa menunaikan kewajiban puasa di bulan Ramadan dengan penuh semangat dan istiqomah. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan pengikutnya. Selanjutnya, melalui mimbar yang mulia ini, khatib mengajak diri khatib sendiri, keluarga, dan semua jamaah yang turut hadir pada pelaksanaan sholat Jumat ini untuk terus istiqomah dalam menjalankan ibadah dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menjauhi semua larangan-larangannya, sebab tidak ada bekal yang paling baik untuk kita bawa menuju akhirat selain ketakwaan. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Saat ini kita semua sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Itu artinya sebentar lagi bulan yang penuh berkah dan ampunan ini akan meninggalkan kita semua dan akan datang di tahun berikutnya. Entah kita semua masih ada di bulan tersebut atau justru kematian sudah mendahulunya. Oleh karenanya, mari sejenak kita evaluasi perihal ibadah-ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini. Sudah benarkah ibadah yang kita lakukan, mulai dari puasa, salat, zakat, dan lain-lainnya? Pada dasarnya kita semua diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa selama 1 bulan, bukan dengan tujuan lapar dahaga dan merasakan kesukaran. Namun di balik semua itu terdapat hikmah yang sangat banyak. Hikmah yang pertama yaitu agar dengan berpuasa kita semua bisa menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tujuan pokok diwajibkannya puasa kepada orang-orang yang beriman, yaitu agar mereka bisa menjadi hamba yang bertakwa. Hal ini sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat di atas memiliki nilai adiluhung, bahwa puasa seharusnya bisa menjadi mediator bagi kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dengan berpuasa, seseorang sudah berkomitmen menyempurnakan ketakwaannya, sebagaimana definisi takwa dari takwa itu sendiri, yaitu mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dari tujuan tersebut, mari kita evaluasi kembali ibadah puasa yang kita lakukan selama ini. Apakah sudah menjadikan kita hamba yang benar-benar bertakwa kepadanya? Sudahkah puasa menjadikan kita hamba yang benar-benar semangat dalam meningkatkan ibadah dan ketaatan kepadanya, atau justru ibadah yang kita lakukan selama ini tidak memberikan bekas apa-apa pada diri kita? Naudzubillahi min dzalik. Cara paling gampang untuk mengetahui ibadah puasa kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melihat semangat dan konsistensi kita untuk terus beribadah setelah bulan Ramadan. Jika terus semangat menunjukkan bahwa ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan menjadi ibadah yang diterima, jika tidak semangat menunjukkan bahwa ibadah kita selama ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitab Lathaiful Ma'arif, yaitu artinya tanda-tanda diterimanya ketaatan adalah dengan konsisten terus beribadah setelahnya, dan tanda-tanda ditolaknya ketaatan adalah dengan melakukan kemaksiatan setelahnya. Betapa mulianya suatu ibadah yang dilakukan setelah ibadah yang lain, dan betapa jeleknya sebuah keburukan yang dilakukan setelah ibadah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, puasa sama halnya dengan sholat. Dalam Al-Quran, Allah menjanjikan kebaikan bagi orang-orang yang melakukannya, dan juga bisa meninggalkan setiap kejelekan dan keburukan bagi yang melakukannya. Namun, betapa banyak dari mereka yang melakukan sholat tapi masih saja bermaksiat. Semua itu tidak lain disebabkan ketika melakukan sholat masih banyak aturan-aturan yang tidak terpenuhi. Begitu juga dengan puasa. Jika puasa yang kita lakukan selama ini tidak bisa meningkatkan imunitas ketakwaan kepada Allah, menunjukkan bahwa puasa yang kita jalani selama 1 bulan ini ada salah, ada yang kurang baik, dan ada menghalang yang membuatnya tidak bisa meningkatkan ketakwaan. Salah satu perbuatan yang bisa merusak terhadap ibadah puasa adalah dengan berbohong, berkata kotor, dan membicarakan keburukan orang lain, sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi SAW dalam salah satu hadisnya, yang artinya, puasa adalah benteng selama engkau tidak membakarnya. Para sahabat bertanya, dengan apa bisa membakarnya, wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, dengan berbohong, berkata kotor, membicarakan keburukan orang lain, dan adu domba. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dengan berpijakan pada hadis di atas, bisa kita koreksi kembali, sudahkah kita meningkatkan perbuatan-perbuatan yang bisa merusak, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang bisa merusak pahala puasa di atas selama bulan Ramadan? Jika sudah, mari kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita pertolongan agar tidak terjerumus kepadanya, dan jika tidak, maka tidak heran jika puasa tidak bisa memberikan efek positif sedikit pun kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah Jumat perihal evaluasi ibadah puasa selama 1 bulan Ramadan. Semoga bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua, dan digolongkan sebagai hamba yang istiqomah dalam menjalankan semua perintah dan menjauhi larangannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Muhammadin Mustafa
وعلى آله وأصحابه أهل الوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.